Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Septi Setianingrum. Saya adalah guru sekolah dasar di SD Kabupaten Tegal. Nah, sesuai dengan judul, saya akan bagikan kenapa sih saya bisa lolos tes CPNS melalui jalur langit. Oke, yang penasaran jangan skip videonya ya. Nah, sebelumnya saya akan bagikan profil diri saya. Saya adalah lulusan PGSD Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2017. Namun setelah lulus, saya tidak pernah bekerja di dunia pendidikan, saya tidak pernah menjadi guru honorer, bahkan saya tidak kenal dengan guru-guru ataupun lingkungan pendidikan. Saya tidak tahu. Karena apa? Karena sebelum saya mendapatkan ijazah S1 saya sudah mendaftarkan diri bekerja di perusahaan transportasi Jakarta. Saya mendaftar pekerjaan itu menggunakan ijazah SMA saya, teman-teman. Setelah saya diterima di perusahaan itu, saya merasa nyaman, saya merasa senang, dan saya merasa lupa kalau saya adalah lulusan PGSD dan harusnya saya bekerja di sekolah atau menjadi guru. Tapi saya sudah terlalu nyaman di situ, teman-teman, sampai akhirnya tahun 2019 itu ada informasi pendaftaran CPNS. Nah, karena saya itu aslinya orang Tegal dan saya di Jakarta hanya merantau, akhirnya saya mendaftar CPNS di Kabupaten Tegal. Dan saya mencari formasi yang banyak ya, teman-teman, paling banyak itu 3 orang. Ya, saya mendaftar di formasi 3 orang itu. Agar apa? Agar saya ada temennya, karena sama sekali saya tidak punya pengalaman mengajar ya. Kebetulan di SD tersebut yang dibutuhkan kan 3 orang, yang daftar 99 orang, dan saya baru tahu infonya sekarang kalau 3 orang di antara pendaftar itu adalah ini guru yang berserdik. Bahaya banget ya teman-teman kalau guru serdik itu. Dulu itu ada afirmasi kalau lulus SKD dia otomatis 100% lulus SKB. Namun saya masih percaya diri, saya ingin berjuang. Saya penasaran CPNS itu apa sih, guru itu apa, jadi saya berjuang. Nah, sebelum kita cerita yang itu tadi, yang tes, kenapa sih persiapan saya itu apa, kenapa saya bisa lolos? Yang pertama, jalur langit emang bener, karena saya selalu meminta doa dan restu kepada orang tua saya, suami saya, serta saudara saya. Itu adalah yang membantu saya lolos. Kemudian, padahal saya nggak punya teman atau kenalan guru, dan saya nggak ikut bimbel, saya tidak ikut kursus, saya tidak ikut grup, saya tidak ikut apapun. Nah, terus bagaimana belajarnya? Nah, saya memanfaatkan media sosial atau YouTube. Nah, saya belajar hanya lewat YouTube. Ada 3 channel YouTube yang sering saya kunjungi. Saya searching aja nih, belajar CPNS, belajar soal SKD, belajar matematika, dan belajar, waktu itu kan soalnya ada 3 ya, ada 3 komponen, yaitu TIU, TWK, sama tes intelijensi umum. Ada 3 pokoknya. Tes kepribadian itu ada 3 ya, TKP ada 3, TIU, TWK, sama TKP itu. Saya hanya belajar lewat YouTube. Nah, YouTube yang pertama saya sering kunjungi adalah YouTube-nya Viracun, Kakak Vira ya. Halo Kakak Vira, ini adalah YouTube Kakak Vira. Nah, kenapa saya senang dengan YouTube-nya Kakak Vira itu? Karena soal-soal yang dibahas itu kebanyakan dari FR atau Fact Report. Jadi soal-soal orang yang baru tes, kemudian mereka menuliskan pengalamannya, dan soal itu dibahas oleh Kakak Vira ini. Terima kasih Kakak Vira sudah membuat saya lolos tes CPNS tahun 2019. Iya, yang kedua adalah soal atau dari YouTube-nya Kakak Tingli. Nah, Kakak Tingli ini juga lucu banget menurut aku, dan dia itu menjelaskannya dengan rinci atau dengan jelas. Kakak Tingli itu juga banyak membahas soal-soal matematika, soal pengalaman fight report itu dari teman-teman. Makanya aku sering nonton banget channelnya Kakak Tingli ini. Dan yang ketiga adalah channelnya Klub Matematika, karena aku sadar matematika aku itu kurang ya teman-teman. Jadi aku rajin melihat channel Klub Matematika ini, dan
penjelasannya sangat logis, penjelasannya sangat mudah dimengerti oleh aku yang lumayan gak pinter ini. Jadi itu aja sih, itu aja, saya hanya belajar lewat YouTube. Nah, balik lagi nih yang tadi, dari 99 orang itu ada 3 orang yang berserdik, namun aku yang hanya remahan rengginang ini nekat ikut. Akhirnya aku tes SKD pada tahun 2019, kayaknya bulan Februari atau Januari, yang dilaksanakan di Semarang, di Udinus. Saya naik kereta dari Tegal ke Semarang itu jam 6 pagi. Dan untuk kalian yang pengalaman tes CPNS tahun 2019 naik kereta, ada nggak sih yang sama kayak aku, keretanya itu mogok teman-teman. Jadi kalau yang satu gerbong pasti tahu keretanya mogok, itu kita berarti dalam satu gerbongnya sama. Nah, kebanyakan dari kereta itu, satu kereta itu isinya adalah anak-anak atau orang-orang yang mau tes CPNS di Udinus. Yang kasihannya itu yang gelombang 1 teman-teman, karena gelombang 1 kan jam 9 dan keretanya itu mogok jam setengah 9-an, hampir 1 jam, jam 8 sampai hampir jam 9 itu kita mogok. Tapi akhirnya alhamdulillahnya ada kompensasi dari penyelenggara bahwa yang tadi terdapat kendala teknis itu bisa masuk dan bisa lolos tes. Nah, untuk hasil tes SKD-nya waktu itu aku mendapatkan nilai 360. Jadi kita yang diambil adalah 9 orang nanti yang ikut masuk ke SKB. Karena waktu itu tahun 2019 itu isu-isu corona masih sedikit. Namun pada bulan Maret, harusnya tes SKB-nya bulan Maret, tapi karena ada corona makanya diundur sampai bulan Oktober. Jadi aku ikut tes SKB bulan Oktober dan masuk 3 besar, alhamdulillah. Akhirnya saya lolos tes SKB, dan habis tes SKB lolos berarti sudah pengajuan NIP. Sampai sekarang saya sudah diangkat menjadi PNS. Alhamdulillah berkat doa orang tua, saudara, suami, dan berkat channel YouTube teman-teman yang sudah membantu. Terima kasih. Dan itulah adalah pengalaman saya bagaimana saya lolos tes CPNS. Dan untuk kalian yang mau daftar tes CPNS, jangan khawatir kalau kalian tidak ada channel, tidak ada link di sekolah atau apapun, nggak usah khawatir. Sekarang banyak banget platform-platform belajar yang online di YouTube, di Instagram, di Telegram atau apapun. Kalian bisa bergabung, kalian bisa belajar di situ, belajar mandiri, dan insya Allah akan mendapat hasil yang baik. Terima kasih, itulah pengalaman saya lolos tes CPNS tahun 2019. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.